Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji teruntuk Allah Azza wa Jalla, Alladzi khalaqal mauta, Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan Allah pun menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kita semua, ayyukum ahsanu, siapa di antara kita yang amalannya terbaik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allah limpahkanlah salawat serta salam kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada keluarga beliau, wa sahbihi ajma'in, dan kepada seluruh sahabat-sahabat beliau semuanya. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama, orang tua kita, Kiai Haji Raden Agus Surya Al Imran, penasehat Kerajaan Nusantara yang legal, asli diangkat oleh mahkamah. Yang saya hormati Dewan Masjid Jami Angke, tadi diwakili oleh Ustaz Alfian. Yang saya kenal saudara saya Ustaz Raden Irfan Natadereja atau Deja Miharja. Deja Miharja bukan gelar ya, nama Mata Kusuma. Yang saya hormati juga para alim ulama yang mohon maaf Rayai Ajengan, para Raden Romo saya belum kenal karena saya pun hari ini malah ditembak oleh guru saya. Saya ini pekerja, ibu bapak, bukan penceramah, saya ini pekerja. Kalau Raden Irfan biasa menstatus saya di kontainer, tapi karena takriman seorang murid, ayo aja, apalagi seorang priuk, ayo aja, baru suruh di depan, suruh ngapain juga saya mau, nyebur pun saya mau. Yang saya hormati muliakan juga para penggerak masjid dan makam keramat Pangeran Tubagus Angke, bapak-bapaknya yang ngegerakin, ibu-ibunya, anak mudanya, sampai anak-anaknya. Saya bangga, terima kasih, karena makam keramat, masjid keramat ini warisan budaya, harus tetap terjaga, salah satunya oleh penggerak. Sekali lagi saya bangga dan saya hormati. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam momentum mulia. 3 wasilah Bapak Ibu. Kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang mulia dengan orang mulia pada momentum yang mulia. Ini wasilah besar. Kalau kita tidak memanfaatkan peluang ini untuk berdoa, sayang, sungguh sayang. Allah itu maha pemurah. Jangankan orang mulia, jangankan tempat mulia, jangankan momentum mulia, bahkan Nabi pernah berpesan, sekalipun lewat binatang berwasilah. Ya, kita mengetahui bersama
Al-Quran Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan perantara untuk sampai kepada Allah. Ini wasilah, konsep wasilah atau dalil wasilah tuh yang memberitakan Allah tertera dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35. Kita diperintahkan untuk berwasilah, tapi nggak cukup hanya berwasilah. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah atas wasilah, komitmen atas wasilah ini. Ini programnya namanya, program dolar itu saya. Kita harus istiqomah dan berkomitmen atas wasilah. Supaya apa? La'allakum, apa tujuannya? La'allakum, saya lupa. La'allakum, yang bisa saya kasih uang deh. Beruntung masyarakatnya apa Ustaz? Tuflihun, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi orang-orang yang berwasilah pada malam hari ini dengan tiga hal tadi, itulah orang-orang yang beruntung. Ibarat jalan tol. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ittaqullah fi hadhil barakin. Bertakwalah kepada Allah sekalipun lewat binatang. Kalau lewat binatang kita bisa mencapai derajat takwa kepada Allah, apalagi dengan tempat yang mulia, apalagi bersama orang yang mulia, apalagi dalam momentum yang mulia. Momentum Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, istighosah 9 wali dan haul tadi keturunan Zuriyat itu bagus angke. Ya Allah, lengkap saya sayang. Ibu dari rumah itu diniatkan, ya Allah bil wasilah, ya Allah bla bla bla, minta sama Allah. Allah pasti kasih, pasti ijabah. Ini harus diprogramkan sebulan sekali. Kalau nggak ada uang, ngomong aja Ustaz, ngomong doang. Masa kalau nggak ada uang nggak bisa bergerak sih, ya? Ini kebanyakan jamaahnya, alhamdulillah ibu-ibunya juga pemuda-pemudinya banyak. Jadi kita wajib bersyukur. Kalau PKM masyarakat setempat nggak bersyukur dengan adanya kegiatan-kegiatan yang menghidupkan tempat yang mulia ini, la yashkurullah. Hati-hati, kalau udah nggak bersyukur sama Allah takut dicabut nikmatnya. Saya nggak panjang lebar karena saya langsung ditunjuk oleh Abah Yai. Saya hanya menitip pesan kepada khalayak jamaah semuanya, bahwa amaliyah kita, harokah kita, fitrah kita harus seiring sejalan. Kalau amaliyah kita, fitrah atau pemikiran kita, harokah atau pergerakan kita enggak sejalan, la yashkurullah, lagi-lagi enggak dianggap bersyukur kepada Allah. Man yashkurun nas, siapa nas di sini? Beliau-beliau inilah. Ya. Kalau kita nggak menghidupkan amaliyah yang ada di Nusantara Indonesia, maka kita dianggap nggak bersyukur. Pangeran Tubagus Angke atau dikenal Pangeran Jayakarta kedua biasanya, ini memiliki andil besar terhadap kita semua, wabil khusus masyarakat DKI Jakarta. Kalau ada masyarakat DKI Jakarta, baik yang jauh maupun yang dekat, tidak ada andil, tidak ada support, baik moral maupun yang materi yang lainnya, maka dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Boleh jadi perjuangan beliau tempo dulu, kalau gagal, bayangin terakhir ya kata berapa? 4 ya, ya Allah, yang dikenal di Jawa tahun misalnya, memperjuangkan bukan hanya terbebas dari penjajahan Portugis dan VOC atau
tapi yang lebih mengerikan, jika Portugis atau Belanda sukses di Indonesia, di Jakarta khususnya sudah kelapa di masyarakat setempat angke ini, boleh jadi kita enggak mengenal Islam. Makanya kita bersyukur, kita harus memberikan support minimal moral ya. Pertanyaannya, pada malam hari ini kita mengadakan istighosa. Tadi saya lihat itu ada selawatan ya. Ada apa lagi itu, istighosahan, berjanjian, bahkan ada dari guru kita karya beliau istighosah al-isti'anah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak orang besar di antara kita, tapi kita hanya melihat ada dua ciri kekasih Allah atau bahasa kerennya wali Allah yang nggak akan lepas seiring sejalan. Yang pertama, kekasih Allah biasanya memiliki karya. Silakan dicek oleh para jamaah Bapak dan Ibu. Setiap orang besar pasti memberi karya. Alhamdulillah pada malam hari ini bahkan mungkin diprogramkan al-isti'anah karya beliau. Masa sebenarnya masih hidup orangnya loh. Kapan lagi diistiqomahkan? Ya Allah, ini penting banget ya. Bagi anak kecil yang gak kuat, udah ikutin aja gak apa-apa. Yang muda-mudi ikut aja. Tapi berapa lama tadi? Ikut aja. Ini karya. Ciri-ciri kekasih Allah yang memperkuat Indonesia, Nusantara atau Jakarta, yang pertama, ia berkarya. Yang kedua, setiap orang atau kekasih Allah itu pasti dia selalu merangkul dalam hal kebangsaan. Dalam hal ini beliau tidak meninggalkan kearifan lokal, bahkan terlihat tradisional. Jadi dua ciri ini kita nggak usah bingung untuk melihat seseorang makom tinggi, nggak usah bingung, minimal dua hal itu cirinya. Maka ketika dua hal itu ada pada orang besar di antara kita, keberkahan Allah nyambung kepada kita. Al-barakatu ma'an akabirikum. Keberkahan Allah ada pada orang besar di antara kita. Siapa itu? Para guru-guru yang mulia. Alhamdulillah ini banyak orang soleh. Ini masih ada tempat bersejarah. Terima kasih kepada semua yang telah mensupport terus kehidupan di sini hingga terjalin silaturahim dalam hal beragama atau sosial. Terakhir, Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi, amaliyah, fikrah, harakah. Ketiga ini harus seiring sejalan. Kalau ketiga ini tidak seiring sejalan, amalan kita akan tertolak. Kenapa bisa tertolak? Karena pendahulu kita, para wali sembilan yang dikatakan wali songo, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan yang lainnya guru kita Syekh Izi, orang-orang yang telah menerapkan kehidupan agama yang berbangsa, yang bernuansa kebinekaan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal, ketika hari ini dirubah atau ditinggalkan sekalipun dengan dalih agama Al-Quran As-Sunnah, maka akan tertolak. Kenapa demikian? Karena yang menerapkan pertama kali ajaran agama Islam di tanah Nusantara, ya beliau-beliau ini. Ketika ada amalan kita sekalipun sama, tahlilan itu tahlilan, istighosahannya sama, berjanjian dibaan atau mulia lain sama juga, istighosahan ada semua sama, kunutan, ya kan? Pokoknya yang amal-amal sama. Tapi kalau cara berpikirnya radikal, cara berpikirnya, harakahnya itu berbeda, cara bersikapnya berbeda dengan pendahulu kita, maka itu ciri-ciri tokoh sekalipun tertolak. Jadi bagaimana? Harus seiring
sejalan oleh penempatan beliau para wali yang dikenal dengan wali 9. Terakhir sekali lagi kesimpulannya adalah amaliyah kita, harokah kita, dan fikroh kita harus seiring sejalan. Amaliyah seremonial dari agama kita, ubudiyah kita, harokah pergerakan kita, pergerakan yang bernuansa kebangsaan, kebineka tunggal ikaan, ini harus tetap terjaga. Kearifan lokal harus tetap terjaga. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah cara berpikir atau fikroh, bukan radikal, keras, enggak mengenal bineka, enggak mengenal budaya, enggak mengenal seni. Dan kita mengetahui bersama siapa tokohnya, lembaganya apa aja, nanti silakan dicek di breakdown siapa tokohnya, siapa lembaganya. Yang tidak seiring sejalan dengan bumi Nusantara, la yashkurullah. Kenapa demikian? Allah aja sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan beradaptasi. Buktinya apa? Buka Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna min rasul, enggak aku utus seorang rasul pun illa kecuali bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Bahasa itu bagian dari budaya. Allah aja menempatkan utusan-utusan atau rasulnya itu harus beradaptasi. Jika ada tokoh ajaran atau lembaga yang enggak beradaptasi dengan bumi Nusantara Indonesia, la yashkurullah. Demikian, saya enggak panjang lebar karena waktu sudah saya sudahi. Lain waktu saya akan sempurnakan. Mohon maaf Bapak Ibu, namanya ceramah ditembak sambil nawakona sama guru ya. Kalau orang beriman gentle, walaupun saya lagi kondisi sakit, saya ini pekerja bukan dai, tapi ya kalau yang nyuruh guru semangat 45. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum